Oke, yang pertama di sini kita ada test pen sederhana, standar, bebas. Kita pakai test pen apa saja. Pertama-tama memang selalu kita pantau seperti apa air ini, apakah dia ada induksi dari listrik ya, karena kita kan juga menggunakan pompa, menggunakan UV, menggunakan heater gitu ya, maka kita juga selalu coba untuk pantau apakah air itu terdapat induksi atau tidak gitu ya. Nah, ini kebetulan memang aman, tidak ada konslet gitu ya, dan tidak ada induksi, sehingga ikan juga tidak menjadi stres atau ya istilahnya kesetrum lah ya gitu. Kemudian yang kedua kita coba di sini ada termometer ya, untuk cek suhu ya. Mari kita coba. Ini sepertinya kurang fokus ya, saya akan coba fokuskan mungkin di sini. Ya, di sini terpantau suhu luarnya ada di 28 derajat Celcius ya, 28 derajat Celcius. Ini di sini garisnya 2 strip di bawah 30 ya, jadi 28. Kita akan coba untuk airnya berapa derajat Celcius. Oke. Ini seperti ini ya, supaya terlihat. Oh, dimakan ikan tuh. Saya akan coba fokuskan. Oh, dimakan lagi dia. Semoga tampak ya. Jadi di sini kalau dilihat untuk suhu airnya sekitar 27 ya, sekitar 27 ya guys, sekitar 27 suhu airnya, sekitar 27. Kemudian di sini kita ada TDS. TDS ini fungsinya untuk mengecek kepadatan air ya. Nah, ini memang ada dua fungsi yang harus seimbang, antara kepadatan air yang dibutuhkan ikan itu tidak terlalu padat gitu ya, dan kepadatan air untuk nutrisi tanaman itu diminta untuk padat. Nah, jadi ini si malakama nih, kita mau fokus ke ikannya atau ke tanamannya. Jadi untuk kali ini memang saya fokuskan untuk ikannya, namun tanamannya kita cari tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan kepadatan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi TDS meter ini bentuknya seperti ini. Kita akan coba on. Ini bacaan 0 ya. Kita akan coba masukkan dan kita hold ya. Oke, masukkan di sini, sorry ya. Masukkan, lalu kita akan coba hold. Setelah sudah cukup terendam, hold gitu ya. Oke, kita lihat bacaannya berapa. Terlihat sekitar 291 gitu ya, begitu, 291. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan termometer ternyata ya. Sini ya, kita on off lagi ya. Kita coba klik tem on, kita klik tem. Nih, temperaturnya 27,7 ya, kalau bacaan dari sini 27,7. Kita hold 27,7. ini kalau di atas 28, di bawah 27,5 gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk kepadatan air, tadi sudah ya. Kita nolkan dulu. Kita hold, kita nolkan dulu.
sebentar, kita nolkan dulu, lalu kita masukkan TDS. Kita ulang ya. Jadi tadi itu belum tercelup maksimal, kemudian kita hold ya. Muncul nih bacaannya sekitar, oh kalau di sini kita bacanya berarti sekitar 10 ribuan nih, karena kali 10, di sekitar 1000-an lah, sekitar 1000-an. 100 kali 10 kan jadi 501, sekitar 1000-an ya. Mungkin kita akan coba tes dulu, kita ulangin ya. Tadi terbaca 200, ppm, ini suhu, ini Fahrenheit, kemudian ini ppm. Oke, kita masukkan, kita tunggu, lalu kita hold ya, kurang lebih segitu ya. Ini 900-an. Oke, 900-an. Nah, jadi artinya apa? Oh, ternyata secara kepadaran air ini cukup padat dan bagus untuk tanaman ya. Seperti settingan tanaman ini saya punya settingan. Biasanya kan dulu saat kita main di hidroponik gitu ya, kan ada nutrisi abimik gitu ya, kalau teman-teman masih tahu gitu ya. Ada abimik, yaitu kalau untuk tanaman itu nih, contoh nih, nutrisi mingguannya di minggu pertama itu dia cuman butuh 500 gitu ya ppm nya, kemudian berlanjut sampai minggu selanjutnya sampai di angka 1000-an gitu ya, sampai di masa panen di hari 28 sampai 35 hari ya, artinya sekitar 1 bulanan sampai 1,5 bulan gitu ya. Di sini tanamannya ini kebetulan kita pakainya untuk media aquaponik atau hidroponik yang tanaman yang sayuran ya. Ada dua memang, sayuran dan buah-buahan. Di sini kita pakai untuk yang sayuran. Itu ada kangkung, ada bayam, ada selada hijau, ada sawi gitu kan, ada pakcoy. Itu kisarannya kebutuhannya 500-an gitu ya, sampai nanti panen 1000-an. Jadi untuk kepadatan ppm untuk tanaman itu sangat bagus saat ini. Ini bisa dilihat juga dari tanamannya, itu terlihat ya, hijau dan subur gitu ya, hijau-hijau dan subur gitu ya. Memang kalau untuk yang besar dia akan sedikit butuh nutrisi yang lebih gitu ya. Nah, ini efeknya tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa dia juga membutuhkan nutrisi lebih. Nutrisi itu didapat dari mana? Nitrat didapat dari amoniak. Nah, amoniaknya di sini karena cukup bagus dan dia terfilter di sana, maka amoniaknya akan sedikit berkurang gitu ya. Walaupun memang filternya ini kita cabang, jadi dari sini akan kita cabang dua, langsung masuk ke sana ke sistem aquaponik, sehingga amoniak itu tidak langsung masuk ke filter, tapi dia akan masuk ke sistem aquaponik dan kembali lagi. Dan yang satunya lagi kita cabang untuk masuk ke filter mekanik dan biologis. Tujuan di sana juga menghilangkan amoniak, di sini juga menghilangkan amoniak dengan sayur mayur gitu ya, dengan sistem aquaponik. Di sana menghilangkan amoniak dengan sistem filtrasi ya, filtrasi mekanik dan biologis. Kemudian satunya lagi kita cabangkan lagi untuk aerasi ya, untuk air mancur. Tujuannya untuk oksigen dari si ikan sendiri. Jadi
supaya ikannya mendapatkan oksigen yang cukup. Begitu. Selanjutnya juga untuk di media sini, di sudut sini kebetulan ini masih mati ya, saya matikan. Di sini adalah ada di balik sini tuh ada UV, sinar UV. Sinar UV fungsinya juga untuk menghilangkan lumut hijau. Jadi kalau di posisi luar gitu ya, outdoor gini, dia kena hujan, kena panas, biasanya air itu akan menghijau. Hijau itu apa? Hijau itu lumut, bahasanya alga ya, alganya dia akan banyak gitu ya. Namun hijau itu sebenarnya justru menandakan bahwa air kita itu bagus, dalam arti bagus itu oksigennya banyak gitu ya. Oksigen banyak itu kan memang dibutuhkan juga si alga itu untuk dia berkembang biak di malam harinya. Namun cukup bahaya juga jika hijau alganya itu terlalu banyak, maka dia akan mengambil oksigen cukup banyak gitu ya, dan menjadikan air itu lebih padat, dan ikannya nanti menjadi kekurangan oksigen gitu ya. Makanya kita butuh aerasi. Kemudian di sini ada selang aerator. Ini terus terang kita jarang menyalakan, kita akan nyalakan di saat ketika airnya itu dirasa kekurangan oksigen ya, atau bisa kita baca kalau airnya itu hijau dan alganya itu banyak, kita bantu juga untuk sebelum kita ganti air ya, kita bantu dengan aerator untuk udara, dalam arti udara itu oksigen gitu ya. Nah di sini nih, jadi memang kita setting cukup banyak kerujukan tujuannya untuk oksigen gitu ya, dan efisiensi untuk kita tidak terlalu banyak menggunakan listrik gitu ya. Karena kalau kita memakai aerator, otomatis kan kita nyalakan aerator juga untuk 24 jam gitu ya. Jadi dengan adanya aerasi yang cukup, dengan pompa yang kebetulan pompa kita itu pompa yang cukup besar gitu ya. Ini mungkin sorry saya sebut brand, kita pakai Yamano ACT 5800, artinya dia mampu sampai 6000 liter per detik ya, sehingga ini cukup deras gitu ya, cukup deras. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba, kebetulan ini kita sudah buatkan saluran atau pemipaan dengan 2 sistem. Jadi sistem pertama itu nanti kita akan setting pompa besar, dan nanti juga kita akan setting untuk pompa kecil ya. Jadi nanti dia akan kita bikinkan semacam rangkaian ya. Nanti mungkin kita pakai Arduino atau mungkin Node MCU atau real apa namanya, ya pokoknya perangkat-perangkat elektronik gitu ya, yang bisa untuk sistem relay ya, untuk switch on otomatis gitu. Nanti kita bikin otomatisasi juga, mungkin kita juga bahasanya IoT sederhana. Nanti dengan kita memanfaatkan Google Assistant juga, nanti kita cukup dari mana saja ketika ini kita konekkan dengan WiFi gitu ya. Nanti kita dari mana saja kita bisa mengatur ini nih. Kita minta untuk pompa besarnya mati, dia akan mati gitu kan. Kita minta untuk sinar UV nya jalan gitu ya, untuk hidup gitu, dihidupkan sinar UV nya, dia akan hidup gitu ya. Kemudian kita bisa deteksi dengan suhunya juga. Nanti kita akan coba setting rangkaiannya supaya suhunya akan terbaca terus menerus secara real time, dan nanti akan kita coba setting ketika suhu berapa gitu kan. Kita akan coba belajar juga suhu yang baik untuk ikan koi itu berapa ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa juga cari juga di kolom komentar gitu ya, suhu yang baik untuk ikan koi itu berapa.
sampai berapa gitu ya jangkanya. Nanti kita bisa setting untuk pompa nyala ketika suhu panas gitu ya, dan kita juga setting untuk heater ya. Kita juga punya heater, kita akan setting heater itu nyala ketika suhu terlalu dingin gitu misalkan. Jadi kita coba-coba aja trial and error, dan untuk rangkaiannya juga kita akan cari-cari juga, mungkin bisa cari di Google, dan kita bisa cari juga, kita bisa memanfaatkan AI juga, mungkin Blackbox AI atau ChatGPT untuk membuat rangkaiannya gitu ya, atau mungkin dari komunitas-komunitas, atau kita juga cari-cari di GitHub juga. Sepertinya sudah banyak lah ya yang sharing-sharing terkait dengan rangkaian-rangkaian tersebut ya. Sistemnya sederhana, sistem-sistemnya biasanya ada yang menggunakan sistem-sistem itu di pertanian, kemudian ada juga menggunakan itu untuk sistem smart home ya, yang simple itu. Sebagai contoh misalkan untuk mematikan lampu otomatis, atau untuk menghidupkan lampu di jam-jam berapa gitu, dia akan hidup otomatis dan mati otomatis gitu-gitulah ya. Jadi kita manfaatkan beberapa sensor-sensor IoT dan untuk manual dan otomatisasi terjadwalnya. Oke, mungkin sekian dulu ya malam ini, sahabat Omah Hijau Farm gitu ya. Dan kita lihat sendiri nih, cukup bening ya. Bahasa bening itu apa ya, kalau bahasa Jawa itu bening, kalau bahasa Indonesia jernih ya, jernih ya. Cukup jernih sekali lah. Kalau kita lihat, kita sudah bisa manfaatkan sinar UV dan beberapa filter-filter yang kita kombinasi ya, filternya filter dari sistem aquaponik, kemudian filter dari sistem aerasi, dan saya nggak tahu istilahnya, tapi saya menggunakan kaunis ya. Kita beri beberapa liter, kalau nggak salah terakhir kemarin itu kita buat sekitar 1 atau 2 liter gitu ya, kita masukkan ke kotak-kotak itu, dimana aerasinya kita manfaatkan dari aquaponik, yang tentu dia akan mengalir ya dari atas ke bawah, dan akan memutar si kaunis itu. Tujuannya juga untuk menambah oksigen dan menambah bakteri-bakteri baik gitu, supaya kualitas airnya juga baik gitu. Dan sekali lagi untuk kualitas air juga kita coba untuk menyeimbangkan ya antara kebutuhan dari ikan, dan menyeimbangkan juga untuk kebutuhan dari tanaman, karena sistem aquaponik itu kita menanam juga. Nanam ini juga di sini lumayan lah, misal sebagai contoh ini pakcoy gitu kan, pakcoy, ada bayam. Nah ini ada yang mati nih, saya coba untuk menanam bayam, namun ternyata sepertinya ppm-nya kurang atau nutrisinya kurang ya. Jadi dia tidak bisa hidup, dan tidak bisa hidup secara besar, kurang besar gitu ya. Ketika dia agak besar dikit, dia langsung layu gitu, karena mungkin air atau nutrisinya untuk tanaman itu kurang gitu. Nah di sini kalau untuk yang kangkung cukup baik ya, dia hijau sekali, subur gitu kangkungnya. Dan untuk pakcoy ini, bibit pakcoy ini juga lumayan subur lah, hijaunya itu kelihatan gitu. Nah, namun memang untuk kalau agak besar, semakin besar dia membutuhkan semakin banyak nutrisi ya. Seperti ini, kalau dia kurang nutrisi dia akan layu gitu ya, menyoklat, kemudian kering, dan akhirnya dia ya seperti ini contohnya. Kalau yang di bayam jadinya dia layu gitu. Nah mungkin kalau yang kayak gini-gini biasanya saya geser gitu, kita taruh ke pot lah, ke pot ke standar lah, manual standar, kita taruh ke pot, ke tanah biasa gitu, supaya dia bisa tumbuh dan bisa kita manfaatkan nanti untuk panen bayamnya, untuk panen kangkungnya. Kalau yang di sini memang karena kita mencoba menyeimbangkan antara si ikan dan antara tanaman, makanya kita
cari tanaman-tanaman yang seimbang juga, jadi tidak terlalu membutuhkan BBM yang tinggi atau nutrisi yang tinggi untuk mereka, tapi dia tetap hidup dan bisa dipanen sampai besar gitu. Jadi kita simpelnya misalkan kita bikin sayur pakcoy atau bikin mie, kita bisa ambil sayur-sayurnya secara gratis lah, kita tinggal ambil aja, kita petik gitu ya. Dan kalau misalkan tanaman-tanamannya itu layu gitu ya, ikan-ikan ini juga ternyata suka juga nih dengan tanaman. Contoh nih, kalau tanaman-tanaman yang di bawah nih, dia kalau dia nempel di air, dia akan dimakan sama ikan gitu ya. Makanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya sudah, kita potong-potong aja yang terlihat kehijauannya kurang, semakin coklat gitu kita potong gitu ya, kita gunting-gunting, sehingga tanamannya itu juga tetap subur, dan yang kering itu kita potong dan udah taruh aja ke bawah biar dia dimakan oleh ikan-ikan gitu. Seperti itu teman-teman. Cukup ya mungkin untuk malam ini. Terima kasih sudah selalu support untuk channel kita Omaijo Farm. Sekali lagi salam rumah hijau untuk kita semua. Terima kasih.